Semuanya. Jadi kali ini kita akan melakukan visit ke Plastic and Rubber Indonesia. Selamat menonton. Ini adalah Stenlohia Group of Companies. Nama alatnya mesin tenun sirkular atau circular looms adalah alat yang digunakan untuk memproduksi kain tenun tubular. Biasanya dari benang propilen atau polietilen. Kain tubular ini digunakan untuk membuat berbagai produk seperti karung tenun. Awalnya pada rak khusus dipasangi gulungan kecil atau bobin. Benang yang dipakai adalah PP atau PE gulungan termoplastik. Mesin secara otomatis memindahkan shuttle yang membawa benang wave melewati celah benang muat. Gerakan shuttle yang berulang menciptakan pola anyaman sederhana. Mesin bekerja secara terus-menerus dalam pola melingkar untuk membentuk kain berbentuk tabung. Pola melingkar ini memastikan kain tenun dihasilkan dalam bentuk tubular tanpa sabungan. Kain yang sudah ditenun secara otomatis digulung pada roller di bagian akhir mesin. Mesin memiliki sistem pengontrol ketegangan untuk menjaga kekuatan anyaman dan memastikan benang warp dari wave tidak terlalu longgar atau benang terlalu kencang. Fitur tambahan lain yaitu mode kecepatan tinggi, mode efisiensi energi, dan kontrol digital. Nah, jadi kita tuh udah mampir ke booth yang tadi sudah kita lihat itu untuk memproduksi karung seperti karung goni yang nantinya itu bakal digunain untuk karung gula, karung beras, karung semen, karung pupuk yang bahan bakunya itu dari polipropilen dan dia itu ada penggunaan fillernya juga. Fillernya itu jenisnya kalsium karbonat dan adanya zat aditif seperti UV stabilizer untuk melindungi dari UV seperti itu. Nah, di sini kami berbincang-bincang untuk menanyakan proses produksi pada mesin ini. Jadi, mesin ini tuh bernama mesin IMEC 230/920 yang digunakan oleh PT Global Chemical Public Company Limited untuk memproduksi plastik. Mesin ini digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang plastik dengan cara injeksi. Proses kerja mesin ini dimulai dengan bahan baku plastik berupa PET, HDPE, PE, atau bahan plastik lainnya. Plastik tersebut disalurkan melalui selang menuju overdrying. Nah, overdrying ini gunanya untuk mengisi bahan sekalian dry. Jadi, bahannya akan divakum, nanti di bagian atas dihilangkan kadar airnya, baru melting. Setelah itu masuk ke tahap injeksi. Proses melting atau pelelehan tersebut memakan waktu sekitar 10 detik. Dan selama proses ini, suhu dan tekanan harus dijaga dengan sangat hati-hati agar plastik meleleh dengan sempurna dan siap untuk dicetak. Plastik yang sudah mencair kemudian disuntikan ke dalam cetakan menggunakan tekanan tinggi dalam waktu yang sangat cepat, yaitu sekitar 0,3 hingga 1 detik tergantung pada pengaturan mesin. Kecepatan pengisian ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, apakah ingin prosesnya lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari hasil yang diinginkan. Setelah plastik mengisi cetakan, mesin akan menunggu hingga plastik mengeras dengan bantuan sistem pendingin yang ada di cetakan.
Waktu produksi total dalam satu siklus atau cycle time bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas produk yang dihasilkan. Mesin ini bekerja secara terus-menerus selama 24 jam untuk memproduksi barang plastik dalam jumlah besar. Mesin ini juga sangat fleksibel karena cetakannya bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa mengganti cetakannya untuk memproduksi berbagai jenis produk seperti spare part, ember, dan barang lainnya tergantung pada ukuran dan jenis produk yang ingin dibuat. Yang bisa kita lihat di situ ada selang yang sangat panjang yang mengarah ke atas. Fungsinya untuk mengangkat barang atau bahan ke atas. Nah, di bagian atas sana ada yang namanya open dryer. Open dryer ini fungsinya untuk mengisi bahan sekalian dry. Jadi bahannya akan divakum ke atas untuk dihilangkan kadar airnya, baru di melting. Setelah itu tahap injection. Lalu selanjutnya ada dari PT Guna Budi Lancar. Prinsip kerja mesin yang digunakan sama seperti sebelumnya. Jadi bahan akan divakum ke atas menuju open dryer untuk dihilangkan kadar airnya, baru melting, setelah itu injection. Namun selain itu, mesin ini juga dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi jika ada produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau disebut NG. Jadi cara kerjanya itu mesin dilengkapi dengan 3 lampu indikator. Barang yang selesai dicetak kemudian ditimbang. Ketika ditimbang tersebut, lampu indikator akan menyala. Jika lampu warna kuning atau bahkan merah, maka produk tersebut tidak sesuai spesifikasi dan produk akan segera dikembalikan dan didaur ulang kembali. Namun jika lampu berwarna hijau menandakan bahwa produk tersebut memenuhi spesifikasi dan layak untuk dijual. Jadi moldnya itu dibuat dari mesin ini, kemudian nantinya akan dibuat menjadi ember menggunakan mesin injection molding ini. Ini tuh beda PT ya, tapi mereka bekerja sama untuk membuat ember ini. Bisa dilihat proses pembuatan embernya. Alat thermoforming adalah proses manufaktur yang digunakan untuk membentuk lembaran plastik menjadi bentuk tertentu menggunakan panas dan tekanan. Lembaran plastik dipanaskan hingga mencapai suhu yang memungkinkan material menjadi lunak dan lentur. Plastik yang telah berbentuk didinginkan menggunakan air yang mengalir dalam cetakan hingga menjadi kaku. Setelah pendinginan, bagian plastik yang berlebih dipotong menggunakan mesin decoupler. Aplikasinya yaitu berupa pembuatan wadah makanan. Keuntungannya pada alat ini yaitu hemat biaya, kecepatan produksinya tinggi, tetapi kekurangan yaitu limbah pemangkasan yang besar. Ini merupakan stand PT Victory Blasting. Nama alatnya yaitu Extrusion Blow Molding. Mesin yang digunakan PT Victory memiliki beberapa fungsi utama, seperti mengeringkan bahan baku plastik menggunakan hopper dryer untuk menghilangkan kelembapan sebelum diproses, melebur dan mencampur bahan plastik secara merata dengan extruder, dan membentuk botol plastik melalui proses peniupan udara bertekanan tinggi menggunakan blow molding unit. Beberapa mesin juga dilengkapi sistem pendinginan untuk mempercepat proses pembentukan botol dengan mendinginkan cetakan. Kelebihan mesin ini adalah kemampuannya untuk memproduksi botol plastik secara massal dengan cepat, menghasilkan produk yang presisi dan seragam, serta mendukung penggunaan bahan plastik daur ulang untuk berkelanjutan lingkungan. Selain itu, mesin modern sering dilengkapi dengan teknologi hemat energi, sehingga lebih ekonomis dalam jangka panjang. Namun, alat ini juga memiliki kekurangan, seperti biaya awal yang tinggi untuk pembelian dan instalasi, kebutuhan perawatan yang kompleks untuk menjaga kinerja optimal, serta keterbatasan dalam jenis produk yang dapat dihasilkan, yaitu hanya cocok untuk produk berongga seperti botol. Adapun prosesnya, yaitu botol bersih dihancurkan menjadi serpihan kecil atau menggunakan mesin penghancur plastik. Serpihan plastik yang bersih diletakkan di bawah suhu terkontrol dan diformulasikan ulang menjadi pelet plastik.
Dalam hal ini, aditif seperti pewarna, stabilizer, atau material baru sering ditambahkan untuk memperbaiki kualitas pelet daur ulang, sehingga memenuhi standar untuk pembentukan botol baru. Pelet hasil daur ulang kemudian digunakan sebagai bahan baku dalam proses blow molding, seperti pada pembuatan botol baru dari material murni. Plastik dilelehkan, diekstruksi menjadi parisan atau perform, dan dibentuk menggunakan cetakan. Hasil akhirnya adalah botol yang memenuhi spesifikasi teknis dan estetika, meskipun mungkin memiliki sedikit perbedaan warna atau tekstur dibandingkan botol berbahan plastik yang murni.